Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswa dan siswi SMP Cikal Cendekia wabil khusus kelas 7 yang Pak cintai. Mari kita materinya lanjutkan lagi, yaitu materi di kesempatan kali ini yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Nah, ini sekarang kita materi berikutnya. Sekarang diperhatikan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak akan bacakan, kalian lihat atau perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, dan juga bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Ini sekalian sering ya paham Asmaul Husna. Sekarang maknanya nih, makna Asmaul Husna. Saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan hanya milik Allah al-asma'ul husna, itu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah SWT yang baik atau al-asmaul husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah SWT akan masukkan ke dalam surganya. Jadi ini harus dihafalkan ya. Nanti insya Allah kalian kalau berhafal akan berkah. Berikutnya sekarang kita bahas pertama nih, Al-Alim. Al-Alim apa sih arti Al-Alim? Al-Alim adalah maha mengetahui, yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya. Nih lihat. Jadi baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang rajin mencari ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya. Nih, mumpung masih muda, ayo semangat ya menuntut ilmunya ya, jangan bermalas-malasan. Nih, sekarang materi berikutnya nih. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus belajar untuk mengetahui ilmunya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai ataupun merasa sombong. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati atau tawadu, seperti gambar padi nih, semakin berisi semakin merunduk. Nih lihat nih gambar padi. Jadi padi ini namanya yang merunduk, padi ini berisi nih, berarti bagus. Panennya bagus. Berbeda dengan kalau padi yang berdiri. Oke, sekarang lanjut kita ke berikutnya nih, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Jadi Allah maha teliti ya, terhadap ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran.
Ini menandakan bahwa Allah Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya nih. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Jadi orang yang teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Itu Al-Khabir, jadi Maha teliti ya. Oke, sekarang materi berikutnya As-Sami. As-Sami artinya adalah Maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengarannya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan. Jadi perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah nih, kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru ataupun orang tua kita. Nih harus mendengarkan pembicaraan guru ataupun orang tua. Nah sekarang As-Sami juga lihat bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik, yang buruk, yang hak dan yang batil, yang baik yang hoax ataupun yang tidak. Itu harus penting apalagi sekarang zamannya ya. Karena Al-Basir artinya Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sebagai bahan renungan kalau akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Oke. Sekarang kita ke materi berikutnya nih. Sekarang hikmahnya nih, hikmah beriman kepada Allah. Satu, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya nih. Itu Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Pak Hasan mungkin bacakan artinya aja ya, nanti kamu di rumah baca ayatnya. Artinya bahwa sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Tuh, yang pertama. Yang hikmah kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah juga nih, Ar-Ra'd ayat 28 nih. Nanti kalian baca di rumah ya, Pak Hasan baca artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram nih hikmahnya. Berikutnya yang ketiga nih, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya tanpa dibekali iman kepanjang usianya akan merasa rugi atau dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala nih. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti artinya kalian baca di rumah ya, surat Al-Asr. Oke, ini materinya alhamdulillah sudah selesai. Nanti kalian ulangi lagi di rumah, dibaca dengan teliti dan jangan lupa materi ini dihafalkan dan insya Allah akan berguna sekali untuk kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin itu aja cukup dari Pak Hasan. Apabila ada yang kurang jelas ataupun masih belum paham, silahkan tanyakan Pak Hasan, boleh pri aja ya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.